Alhamdulillahirabbil alamin. Ya'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi. Radhiyallahu ankum. Kemarin kita sudah menceritakan cerita seorang penipu yang dalam kaitan itu adalah bagaimana isyhad lil mayyit. Ada seorang penipu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan dua malaikat untuk meninggalkannya, jangan ditanyakan. Utsruka abdi innahu asya bil hilah wa mata bil hilah. Dia hidupnya penipu, mati pun dengan menipu. Tapi akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mau membahas atau membaca hadis yang ke-31. Al-hadis al-hadi wassalasun. Hadis yang ke-31. Iku an Ibni Abbasin, kat cerita sayang Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Pane hadis annahu teman setuhune Ibnu Abbas qala iku dawuh dawuh ngaten qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadfa'ullahu ta'ala al-bala'an ummati biman shalla amman la yusalli. Kalau ijtama'u ala tarkis sholati ma nazarahumullahu tarfata'in. Al-hadis atau kama qala. Ini hadis penting sekali. Harus kita ketahui agar kita bagaimana sejatinya kita hidup di dunia ini mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keamanan, nyaman di dunia ini adalah beberapa jasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebagian makhluk Allah yang bertakwa nanti. Kata Rasulullah, yadfa'u nolak sinten Allah Gusti Allah taala al bala bala. Allah nolak bala an ummati saking umatku, kata Rasulullah. Uliye nolak biman sebab kelawan wong tolak kang salat sapa man. Nolak bala aman saking wong layu yusolli kang ora salat sapa man. Walau ijtama'u lan lamun kok padha kumpul sapa nas ala tarkis salat ing atas tinggal salat. Manadzara mongko ora ningali ing umat lah, nas atau umat. Sapa Allah Gusti Allah tarfata ainin lawan sak kedepe mata. Kata Rasulullah, yadfa'ullahu ta'ala al-bala'an mati biman shalla amman la yusalli. Allah itu menolak bala. Jadi di dunia kan ada bala, bencana, dan lain-lain. Umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dijaga dari bala, mara bahaya, bencana dengan menggunakan oleh sebab orang yang sholat. Allah menolak bala orang dari orang yang tidak sholat. Jadi perlu diketahui kalau di daerah kita atau di negeri kita ada orang yang sholat, ada orang yang tidak sholat. Selama orang yang tidak sholat itu masih kategori umatnya Nabi, masih muslim, tidak mengingkari kewajiban sholat seperti yang sudah dijelaskan. Maka orang yang sholat itu hakikatnya difungsikan oleh Allah sebagai perantara menolak bala dari orang-orang yang tidak sholat. Jadi kata Rasulullah,
yadfa'ullahu ta'ala al-bala'an ummati biman shalla amman la yusalli. Jadi Allah menciptakan manusia-manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Itu tidak ada bala, tidak ada bencana. Semestinya orang yang tidak sholat itu terkena bencana. Tapi sebab ada orang yang sholat, maka bencana yang mestinya menimpa orang-orang yang tidak sholat, itu tidak ada bala yang turun. Karena disebabkan atau melalui perantara orang yang sholat. Ini kita mengingatkan umat-umat dahulu sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kala itu kalau orang-orang bermaksiat, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Yunus, umatnya semuanya itu. Umat-umat yang dahulu kalau bermaksiat, kalau tidak melaksanakan perintah Allah dan membangkang dengan perintah Allah melalui nabi-nabinya, maka mereka akan menimpa bala musibah yang tidak bisa dihindarkan. Itu dahulu. Tetapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak. Kita tertolong oleh orang-orang soleh. Orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Maka orang-orang yang tidak salat itu ikut terjaga oleh karena orang-orang yang salat itu. Jadi ini sebagai bentuk rahmat Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan dikira orang yang soleh, orang yang memegangi solatnya, orang yang selalu menjaga solatnya, itu hakikatnya berfungsi oleh Allah dijadikan perantara untuk menjaga orang-orang yang tidak solat. Makanya orang-orang yang tidak solat itu mestinya berterima kasih kepada orang-orang yang menjaga salatnya. Karena mereka mestinya mendapatkan bala, tetapi karena orang-orang yang menjaga solatnya itu mereka terhindar dari bala. Walau istama'u ala tarkis sholati ma nazarahumullahu tarfata'in. Tetapi kalau seandainya mereka semuanya berkumpul untuk meninggalkan sholat, maka Allah tidak akan melirik mereka walaupun sekejap mata. Hancur semuanya. Maka setiap daerah, kalau kita tahu, kita selidiki, pasti di dalamnya ada orang-orang soleh yang senantiasa menjaga salatnya, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena berfungsi untuk menjaga mereka-mereka yang selalu melakukan kemungkaran, yang selalu meninggalkan sholat. Maka ada orang di situ, walaupun satu orang atau berapa, itu hakikatnya mereka untuk menolak bala. Oleh karena itu, wala bistamu ala tarkis shalah ma nazarahumullahu tarfata'in. Kalau seandainya semua umatnya itu meninggalkan sholat, berkumpul untuk meninggalkan sholat, maka tidak akan mendapatkan pandangan dari Allah walau sekejap mata. Tidak dilirik oleh Allah, artinya dihambang kehancuran. Bala dan bencana akan turun. Makanya semakin banyak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti dia itu sebagai penjaga bumi ini. Maka Allah menciptakan ada orang yang soleh, ada orang yang toleh. Ada yang saleh, ada yang tidak soleh. Ada orang yang soleh ini menjaga orang yang toleh. Dijadikan Allah sebagai perantara tidak turunnya bala kepada orang-orang yang toleh. Ya, makanya kita harus menyadari bahwa setiap daerah, setiap mana pasti ada orang yang ini. Karena fungsinya oleh Allah difungsikan untuk menjaga bala itu. Kalau tidak, maka hancur semuanya. Tapi kalau misalnya ada perkataan, ada pertanyaan, lah itu di negeri-negeri kafir itu, yang tidak ada Islamnya, pasti ada satu di sana. Yang tidak dilihat oleh mereka, yang tidak diketahui oleh mereka.
Yang tidak diketahui oleh mereka pasti ada satu atau berapa yang tidak diketahui oleh mereka yang fungsinya adalah untuk menjaga dari bencana yang akan turun. Dan itu sudah fitrullah. Memang Allah menciptakan di dunia ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang soleh, ada yang toleh. Ada yang ahli kemungkaran, ada yang ahli kebaikan. Maka ahli kebaikan itu berfungsi untuk menolak orang yang tidak baik. Menolak bala dari agar bala itu tidak menimpa kepada orang yang jahat. Makanya aslinya kalau kita tahu seperti ini, orang-orang yang jahat mesti tunduk. Mesti berterima kasih kepada orang-orang saleh. Makanya kita harus paham, dahulu-dahulu nenek moyang kita itu sangat hormat kepada orang soleh, kepada kiai, kepada tokoh-tokoh yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tokoh agama mesti tunduk patuh. Kenapa? Karena fungsinya, hakikatnya. Orang-orang yang seperti itu ulama, kiai, orang-orang yang soleh itu penjaga daripada turunnya bala bagi mereka. Selama di situ ada orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, maka suatu desa, suatu daerah itu akan mengalami ketenangan, terjaga dari bala mara bahaya. Ini yang harus kita yakini, karena itu fitrullah. Kalau tidak ada di situ orang yang soleh, yang selalu menjaga perintah Allah, yang menyerukan agama Allah, maka di situ akan kerusakan timbul. Bencana, bahaya, mara bahaya akan terjadi di daerah itu. Oleh karena itu dibutuhkan setiap daerah harus ada orang yang soleh, ada orang yang selalu menjaga salatnya, karena dia itu berperan sebagai penjaga bala agar tidak turun kepada daerah itu yang menimpa orang-orang yang tidak menjaga salat. Kata Rasulullah. Wa yadfa'u lan nolak sinten Allah Gusti Allah an ummati kelak saking umatku. Ini baru salat ya. Aman saking wong layah huju kang ora haji sapa man. Walawi mau nah, biman an ummati biman. Wa yadfa'u lan nolak sinten Allah an ummati saking umatku biman kelawan wong yasumu kang puasa sapa man. Aman saking wong layasumu kang ora puasa sapa. Walawi mau dan laman kumpul sapa umat. Ala tarki shaumi ngatasé tinggal puasa mana dzara mongko ora ningali hum ing ummati sapa Allah Gusti Allah turfatain kelawan sak kedepe mata. Ini tadi salat, sekarang puasa. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala juga menolak bala dari umatku melalui perantara orang yang berpuasa. Bala itu tidak akan turun kepada orang yang tidak berpuasa. Jadi kalau masih ada Ramadan rame, pada berpuasa di bulan suci Ramadan, maka mereka-mereka itu sejatinya perantara sebagai penolak, sebagai pahlawan agar bencana itu tidak turun, penjaga gawang agar tidak kebobolan dengan bencana dan mara bahaya. Ini orang-orang yang berpuasa. Makanya orang yang tidak berpuasa itu harus berterima kasih, harus menghormati kepada orang yang berpuasa. Jangan kebalik, orang yang tidak puasa, orang yang berpuasa malah harus menghormati yang tidak berpuasa. Ini kebalik. Karena hakikatnya orang yang berpuasa itu sebagai tameng, sebagai penjaga dari turunnya bala atas orang-orang yang tidak berpuasa. Maka mesti berterima kasih orang yang tidak berpuasa. Harus menghormati, karena kalau tidak ada orang-orang yang sedang berpuasa, itu pasti bala akan turun. Bencana akan turun. Ya, makanya diperlukan kesadaran.
Kita harus tahu dan kita harus menghayati akan hal ini. Jangan sampai kita malah terbalik gaya pemikirannya bahwa orang yang berpuasa harus menghormati yang tidak berpuasa. Ini terbalik. Pemikiran yang terbalik, keyakinan yang terbalik. Karena yang berjasa adalah orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu menjaga turunnya bala atas orang-orang yang tidak berpuasa. Makanya mesti kalau orang yang berpuasa ini ada sholat, ada puasa. Ini hakikatnya mereka itu yang menjalankan perintah Allah. Menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya mereka-mereka itu adalah penjaga dari turunnya bala. Walau ijtama'u lan lamun kau padha kumpul sa umat ala tarki shalah tadi. Kalau seandainya semua umat manusia dari umatku berkumpul untuk meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, maka Allah tidak akan menghiraukan mereka, tidak melihat mereka. Walaupun dengan sekejap mata, tidak dihawil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bencana akan turun. Ini harus kita sadari. Sholat seperti tadi, puasa juga seperti, makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan ini. Fungsi di dunia ini seperti itu. Karena Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini pasti berpasang-pasangan. Ada yang puasa, ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa itu hakikatnya berfungsi, difungsikan menjadi perantara. Menjadi perantara. Oleh Allah dijadikan perantara agar menolak bala dari orang-orang yang tidak berpuasa. Menjaga turunnya bala, bencana kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Wa yadfa'u lan nolak sinten Allahu Gusti Allah an ummati saking umat. Allah nolak umatku biman kelawan wong yahuju kang haji sapa man. Nolak bala aman saking wong la yahuju kang ora haji sapa man. Walau ijtama'u lan lamun wa kumpul sapa umati ala tarkil haji ngatasé tinggal haji manadzara. Mongko ora ningali ing umat sapa Allah Gusti Allah tarfata ainin kelawan sakedhepe mata. Begitu juga haji. Orang yang berhaji dan orang yang tidak berhaji. Orang yang berhaji itu menolak atau menjadi perantara sebagai tolak bala. Tolak bala agar tidak turun kepada orang-orang yang tidak berhaji. Makanya orang yang berhaji, orang yang sedang haji atau ini juga berperan. Juga berperan bagi kita, untuk kita semuanya agar terjaga dari bala. Makanya kita selalu berdoa selama masih ada orang-orang haji di sana, kita harus mendoakan mudah-mudahan mereka diberi kesehatan, bisa sampai pulang lagi, najihin, salimin, ghanimin. Mudah-mudahan mereka pulang selamat, sehat walafiat, dan mereka ghanimin. Betul-betul mendapat buah, mendapat hasil dari hajinya, dan haji dijadikan haji yang mabrur. Wa umrah makbulah, yang umrah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang baik, orang-orang yang senantiasa menjaga syariat Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jasanya sangat banyak untuk kehidupan di dunia ini. Menjaga daripada bencana-bencana, mara bahaya, bala bagi orang-orang yang tidak patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang soleh itu fungsinya hakikatnya seperti itu. Makanya kita tidak boleh menyia-nyiakan, bahkan menghinakan atau memusuhi. Ini berbahaya. Berarti kita tidak tahu budi, tidak tahu balas budi kita ini dijaga oleh mereka.
kita ceroboh dalam melaksanakan kewajiban kita sering meninggalkan apa yang disyariatkan oleh Nabi, justru melakukan sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat agama, malah kita berani kepada mereka. Kita ini mestinya disiksa, diturun bala kepada kita, tetapi berkat mereka kita terjaga dari mara bahaya dari bala itu. Kita berhutang budi kepada mereka, maka kita harus berterima kasih kepada mereka. Jazahumullahu khairan. Artinya kita junjung tinggi, kita hormati, kita sumbang apa yang dibutuhkan, kita bantu apa yang dibutuhkan. Nah, ini karena hakikatnya mereka-mereka itu adalah menjaga turunnya bala. Ini jelas ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita ini malah memusuhi mereka, tidak menghormati mereka, ini yang malah akan berbahaya bagi diri kita. Makanya kita mesti menjunjung tinggi, menghormati karena jasa mereka yang hakikatnya itu kita tidak tertimpa oleh bencana, tidak tertimpa oleh bala mara bahaya. Ini karena mereka-mereka ini. Wa yadfa'u lan nolak sinten Allah Gusti Allah an ummati sanging umatku. Nolak biman kelawan wong yujami'u kang salat jamaah atau salat Jumat yujami'. Salat Jumat atau salat jamaah aman saking wong la yujami'u kang ora salat Jumat atau salat jamaah lah sapa man. Walau ijtama'u lan lamun wa kumpul sapa ummati ala tarkil Jumat ing atase tinggal Jumatan. Ma nazarahumullahu tarfata ain mongko ora ningali sinten Allah Gusti Allah tarfata ainin kelawan sak kedhepe mata. Begitu juga sholat Jumat. Jadi jangan dikira orang yang sholat Jumat, sholat jamaah itu kan sama ya. Karena itu merupakan syiar Islam. Jamaah itu syiar Islam, harus ada. Dalam satu daerah itu harus ada sholat jamaah. Di masjid atau di musola itu harus ada sholat Jumat, harus sholat jamaah. Jangan sampai tidak ada. Kalau Jumat memang sudah tersebar di mana-mana, di setiap daerah pasti ada sholat Jumat. Lah ini orang-orang yang sholat Jumat ini hakikatnya orang yang berfungsi atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara agar tidak turun bala kepada orang-orang yang tidak melakukan sholat Jumat. Jadi orang-orang sholah ini meskipun tidak nyata tapi oleh Rasulullah dijelaskan fungsi mereka itu adalah tolak bala. Kalau ingin bala itu tidak turun, maka perbanyak orang soleh. Kalau bala itu, bencana itu ingin tidak turun, maka jadikanlah daerah itu daerah yang selalu menjunjung tinggi syariat agama. Soalnya kalau kita sadari, kalau kita tahu hakikatnya, terjadi bencana di mana-mana, itulah akibat karena tidak adanya orang soleh atau orang soleh yang ada itu tidak mampu menolak bala karena kemaksiatan, kemungkaran yang begitu dahsyat. Yang begitu dahsyat sehingga tidak mampu untuk menanggung atau menolak bala, akhirnya terjadilah bencana. Jadi kalau kita ini berpikir logis katanya, kalau ada bencana itu katanya ada sebab alami karena ada retakan-retakan, lapisan-lapisan bumi dan lain-lain secara ilmiah katanya. Betul, misalnya ada seperti itu, tapi kita jangan lupa bahwa siapa yang membuat retak itu. Katakanlah kalau lapisan bumi itu retak, siapa yang membuat retak itu? Oh, sebabnya ini, sebabnya. Iya, sebabnya. Yang membuat sebab itu siapa? Kalau kita runtut sampai ke sana, maka pasti kita akan tahu. Oh, ini ada bencana sebabnya ada keretakan bumi. Nah, yang menjadikan retak bumi itu apa? Apa karena ini secara alamiah saja? Tidak.
Keretakan bumi itu ada yang membuat menjadi retak. Siapa? Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahwa semuanya itu atas kehendak Allah, yang menjadi sebab kerusakan itu adalah manusia itu sendiri. Makanya dalam ayat itu zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dul ladzi al-ayah itu. Jadi kalau ada kerusakan itu akibat manusia sendiri. Ini dijelaskan terang-terangan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing mereka ada fungsinya. Kalau tidak ada orang yang soleh yang selalu menjaga perintah Allah, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga hajinya, dan syariat-syariat yang lain, pasti akan hancur. Buktinya apa? Nanti di yaumil qiyamah. Yang mengalami yaumil qiyamah nanti, itu adalah orang-orang yang walah-walah, orang-orang yang mungkarat, orang-orang yang selalu bermaksiat. Kalau orang muslim yang ada keimanan di dalamnya, di dalam hatinya, orang soleh yang selalu menjaga sholat, orang soleh yang selalu menjaga puasanya dan syariat-syariat agama, mereka akan dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mengalami dahsyatnya yaumil qiyamah. Ini dijelaskan dalam cerita hadis bahwa nanti orang yang mengalami hari kiamat, hari yang sangat dahsyat sekali itu adalah orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang kemungkarannya banyak sekali. Dan itu juga dibuktikan bahwa pintu taubat itu sudah ditutup nantinya kan. Pintu taubat sudah ditutup, artinya apa? Yang mengalami yaumil qiyamah itu adalah orang-orang yang walah-walah, orang yang tidak soleh, orang-orang yang zalim, zalim kepada dirinya, zalim kepada umat manusia, orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang yang buruk. Tapi orang-orang yang soleh tidak akan menemui yaumil qiyamah, bahayanya yaumil qiyamah. Selama di dunia ini ada orang soleh, selama di dunia ini masih banyak orang-orang baik, orang yang senantiasa menjaga syariat agama, maka insya Allah masih aman, masih damai. Tetapi kalau sudah tidak ada bantazirisah, maka tinggal menunggu waktu saja. Makanya kita harus selalu berdoa mudah-mudahan mereka-mereka yang telah berjasa kepada kita, orang-orang yang menjaga salatnya, orang-orang yang menjaga puasanya, orang-orang yang menjaga hajinya, yang ikut haji, dan orang-orang yang senantiasa menjaga syariat agama, ini diberi kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, karena mereka telah menjaga kita dari bencana, mara bahaya, dari bala yang mestinya menimpa turun kepada kita, tetapi berkat mereka Allah gagalkan. Allah gagalkan dari bencana itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam ayat walaula daf'ullahin nasa ba'du walaula daf'ullahin nasa ba'dahum ala ba'd ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Walaula daf'ullahi lamun ko ora penolake Allah, uli nolak sapa Allah annasa ing menungso ba'dhum ya rupane sebagiane nas bi ba'din kelawan sebagian la fasadat mongko yaktine rusak opwal ardu bumi walakinnallaha dzu fadlin azim. Tetapi Allah dzu fadlin duweni kanugrah alal alamin ing atase alam kabeh. Nah, ayat juga menjelaskan seperti itu. Jadi Rasulullah menjelaskan ketika ada ayat walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin, bahwa kalau tidak ada penolak Allah untuk manusia sebagian dari sebagian dengan sebagian, maka bumi ini akan rusak. Makanya fungsi orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, menjaga puasanya, kewajiban-kewajibannya di bumi ini, itu sejatinya mereka itu berfungsi
difungsikan oleh Allah sebagai penjaga bala. Selama ada mereka tidak akan bala. Selama ada mereka maka bencana bumi ini tidak rusak. Rusaknya itu karena orang-orang yang banyak maksiat. Makanya kalau kita tahu beberapa wali dalam cerita-ceritanya para wali jadi kalau maksiat itu, kemungkaran itu aslinya panas sekali. Adalah bara api panas. Karena itu adalah perumpamaan daripada api neraka yang ada di dunia. Jadi kepanasan itu dari yang disebabkan dari maksiat dan dari mungkarat itu nyambung dengan neraka. Seperti kemarin dijelaskan syajaratun aghsanuha mutadalliyatun di dunia. Bahwa maksiat itu ada perumpamaan atau cabang-cabang yang pohon aslinya adalah di neraka. Nyambung ke sana. Jadi aslinya itu panas sekali. Sangat panas. Maka untuk meredamnya adalah mereka sebagai peredam adalah orang-orang soleh. Orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Kita lihat saja kenyataan. Kalau sampai orang tua tahu menjaga salatnya, setiap hari pergi ke masjid, setiap hari pergi ke musola untuk melakukan sholatnya, kemudian berpuasa, itu kita melihatnya itu adem, ayem. Sedangkan kita melihat anak-anak remaja yang dengan hiruk-pikuk keremajaannya yang tidak menghiraukan bagaimana itu syariat agama, kita akan gregetan. Karena itu simbol atau contoh dari api itu sendiri. Makanya kalau ada orang soleh, ada orang yang baik, senantiasa menjaga perintah Allah, menjaga syariat agama, ini harus dipiara, harus dibantu, harus dijaga. Jangan sampai itu malah menjadi bencana bagi kita semua. Makanya kata Allah, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Artinya kalau Allah sejatinya di dunia ini menolak bala itu dengan manusia, sebagian manusia fungsinya ini sebagai ini manusia ini menolak ini. Itu memang sudah dijadikan oleh Allah. Berpasang-pasangan ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu tertolak dari bala gara-gara orang yang baik atau jasanya orang yang baik yang diciptakan oleh Allah. Maka kita jangan macam-macam dengan orang yang baik, orang yang taat beragama, orang yang senantiasa menjunjung tinggi menjaga syariat agama karena mereka ternyata berjasa kepada kita. Tetapi kata Allah, walakinnallahu dzu fadlin 'alal alamin. Tetapi kalau seandainya itu tadi hakikatnya fitrah yang diciptakan oleh Allah di dunia ini ada orang baik, orang tidak baik, orang yang soleh, orang yang toleh. Maka orang yang toleh tidak terkena belai, tidak terkena bencana, tidak terkena oleh mara bahaya, itu karena ada orang soleh. Tetapi kalau seandainya di suatu daerah itu tidak ada yang soleh tapi terjaga oleh Allah, terjaga dari bencana bahaya, ini karena merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sadari. Karena semuanya adalah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ala iradatihi wa qudratihi. Oleh karena itu harus memahami hal ini. Kalau misalnya ada suatu daerah yang tidak ada satupun tetapi tidak turun bala, tidak turun bencana, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu hanya kompensasi, istilahnya kemurahan bagi Allah. Tapi suatu saat kalau misalkan Allah sampai murka, ini bahaya, langsung lenyap dari sekejap mata. Karena itu kalau dahulu kita cerita umat-umat dahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya semuanya itu, Nabi Soleh dan semuanya. Mereka itu kalau tidak patuh dengan nabinya, melanggar syariat, tidak nurut, tidak ngikut,
apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka, langsung hancur mereka. Bagaimana ceritanya Nabi Nuh, semuanya hancur, diterjang banjir bandang. Bagaimana umatnya Nabi Soleh juga semuanya dihancurkan. Nabi Musa sama, dan semuanya. Umat-umat dahulu itu seperti itu. Tapi kita alhamdulillah punya Nabi Rahmah. Nabi Rahmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan oleh Allah, masing-masing ada perannya. Kalau ada orang soleh yang senantiasa menjaga syariat, ini berfungsi, dijadikan oleh Allah, bisa menolak bala bencana bagi orang-orang yang tidak taat. Makanya ini jangan kita abaikan, makanya harus kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ada orang memerangi, berperan sebagai itu, memerangi memerangi kemungkaran, mengajak kebaikan, jadi jangan sampai kita musuhi, karena mereka itu sangat berjasa bagi kita. Dan yang paling harus kita mengetahui, masing-masing kita, masing-masing orang, masing-masing ulama, masing-masing tokoh, itu punya peran masing-masing sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada yang memang adem, hanya amar ma'ruf saja misalnya. Ada juga yang berfungsi memerangi atau mencegah dari kemungkaran. Ada yang berfungsi begitu, ada yang dua-duanya, amar ma'ruf juga nahi mungkar. Masing-masing punya peran masing-masing, jangan kita sepelekan, karena hakikatnya mereka itu menolak bala bagi kita. Memerangi kemungkaran, karena kemungkaran itu adalah syajaratun finan nar. Sebuah tancapan pohon yang di neraka, yang ditancapkan di bumi ini. Hakikatnya panas sekali. Makanya kalau peredamnya tidak kuat, maka hancur bumi ini. Terjadilah mara bahaya, bencana, bala, dan lain-lain. Kenapa? Karena tidak kuat untuk menanggung panasnya. Ini seperti juga orang yang memakan hartanya anak yatim, diumpamakan dalam Al-Qur'an itu alladzina yakuluna riba alladzina yakuluna amwal yatama zulman la yakuna illa fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Nah, itu ayat itu juga menjelaskan orang yang memakan harta anak yatim, itu hakikatnya dia memakan di perutnya itu apa? Nar, api. Ini kalau orang yang ahlil kasyaf min ahlillah, min rijalillah, akan tahu bahwa di perutnya itu ada api. Hanya saja dia meng, tidak bisa mencerna bahwa yang dimakan itu aslinya bara api. Alladzina yakuluna amwal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara. Api. Panas sekali kalau kemungkaran-kemungkaran itu. Makanya diredam oleh orang-orang yang soleh. Orang-orang yang ini. Lah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, khusus yang nahyu mungkar, itu aslinya meredam atau menghilangkan api itu. Supaya tidak terjadi api. Supaya tidak terjadi panas. Agar beban yang ditanggung oleh orang-orang yang soleh itu semakin ringan. Makanya ada yang amar ma'ruf, adem ayem, ada juga yang berfungsi nahi mungkar. Ini saling berkolaborasi. Masing-masing memiliki peran masing-masing. Cuman karena kita ini tidak menyadari, akhirnya terjadi pergolakan, terjadi perpecahan. Makanya kita harus sadar bahwa semuanya itu punya peran masing-masing dan punya tugas masing-masing, yang semuanya itu adalah saling menguatkan. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Ini harus dipahami dan harus disadari akan hal ini. Nah, kalau walakinnallahu dzu fadlin 'alal 'alamin seperti tadi dijelaskan oleh muallif ini, haitsu 'afa wa tajawaza biman yusalli amman la yusalli min ummati. Sekira
Allah itu memberi ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka biman yusalli dengan sebab orang yang sholat itu yaitu amman la yusalli, orang-orang yang tidak sholat dari umat-umatku kata Rasulullah. Jadi ini berkolaborasi. Makanya orang-orang yang ahli maksiat, ahli apa, yang tidak bisa meninggalkan, harus bagaimana caranya. Nah ini makanya mendekat ke kiai, mendekat ke ustadz, mendekat orang-orang yang tokoh agama, orang-orang yang alim. Kenapa? Ya itu tadi, supaya dosanya diampuni, supaya apa yang dilakukan itu tidak dijadikan masalah, tidak menjadikan sebab turunnya bala, tidak turunnya sebab turunnya bencana. Nah ini harus kita pahami dan harus kita resapi karena dengan seperti ini kita nanti akan saling menguatkan. Yang belum bisa menjaga sholatnya, ya jangan kemudian ingkar akan kewajiban sholat, katakanlah malas dan nanti akan kalau bisa nanti akan dikodok misalnya. Seketika itu, karena memang itu kewajiban. Sholatnya kadang-kadang masih bolong-bolong, maka harus berusaha untuk sholat rutin dan teratur karena itu merupakan kewajiban sambil bergaul dengan orang-orang yang soleh, mendekat dengan kiai, mendekat dengan ustadz, insya Allah nanti dengan mudah akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan salat, menjaga salatnya, menjaga syariat-syariat agama. Ini yang harus kita perhatikan. Hanya kalau kita mau baik, ya kita harus bergaul dengan orang baik. Kalau kita sering meninggalkan sholat, maka kita bergaul dengan orang yang senang menjaga sholat. Kita ingin puasa, ya maka kita bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang puasa. Jangan malah kita pengen begitu, tapi malah bertentangan. La tujalisil addad. Kalau kata sebagiannya ulama, jangan kita bergaul dengan orang malah yang menjadi perlawanan kita. Kita ingin puasa, malah kita bergaul dengan orang-orang yang tidak puasa. Ya bagaimana bisa? Kalau kita mau menjaga puasanya agar kita bisa puasa bulan suci Ramadan, ya bergaul dengan orang-orang yang berpuasa. Kalau kita ingin menjaga sholatnya, ya kita bergaul dengan orang-orang yang menjaga sholatnya. Ya seperti itu. Akhirnya kita akan dijaga oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah karena disitulah sumbernya dan akan tertarik magnetnya itu akan menjadi orang yang baik, terdapat atau berada di lingkaran-lingkaran orang-orang yang menjadi penyebab penolak bala, penolak bencana. Nah, ini harus kita sadari akan hal ini. Oleh karena itu, nanti ada cerita yang unik dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Karena beliau juga aslinya dulu itu pembegal, tapi kemudian diangkat oleh Allah menjadi wali. Jadi wali itu Fudail bin Iyad. Seperti juga dulu siapa Ibrahim Adham rahimahullahu taala kemudian diangkat menjadi wali. Nah, ini juga nanti ada Fudail bin Iyad. Nah, ini ceritanya unik karena beliau pertama-tama sebelum diangkat jadi wali adalah sebagai pembegal. Maka berbahagialah orang-orang yang banyak maksiat sekarang dan harus bertobat. Kalau tobatnya diterima oleh Allah, maka akan diangkat oleh Allah menjadi wali. Berbahagialah. Ini nanti ada cerita Fudail bin Iyad yang dulunya sebagai pembegal, kemudian diangkat jadi wali gara-gara nanti di cerita itu akan diceritakan sampai beliau itu dijadikan wali, diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada hadis yang ke cerita Fudail bin Iyad dan hadis yang ke 32 insyaallah biidznillah taala wallahu a'lam.